Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di tangan gua sekarang ada satu buah PlayStation 2 ya, atau PS2. Yang ini sudah gua beli dari tahun 2021 lalu. Cuman setiap tahun gua selalu dapat komentar yang sama. Dan kalau nggak gua buatin, ini komen akan terus-terusan entah di TikTok, di YouTube, atau pada saat gua live streaming. Pertanyaannya adalah, gimana kabar PS2-nya sekarang ya? Oke, gue mau sedikit cerita dulu teman-teman. Sebenarnya channel gue itu fokusnya ke rakit PC. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit komputer ya. Kalian kalau mau rakit komputer bisa gas DM Instagram gue, namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani, gue mau rakit PC. Dana sekian dari kota ini nih. Kalian bisa DM Instagram gue ya. Cuma memang gue tuh ada beberapa punya konsol juga, salah satunya si PS2 ini ya. Kalau ngomongin PS2, sebenarnya kita dari beberapa tahun lalu udah lama juga sih guys, di zaman gua sekolah emulator PS2 itu udah ada. Dan makin kesini setahu gue gambarnya itu hasilnya jadi lebih bagus dan lebih jernih ya dibanding PS2 fisik seperti ini. Cuman buat gue pribadi ini tuh lebih ke inner child aja. Ketika waktu kecil gue nggak kesampaian punya PS2, lalu cuman bisa main di warnet. Di warnet dulu namanya rental PS guys, bukan warnet. Di rental PS doang gitu. Jadi di tahun 2021 gue mutusin kayaknya gue pengen deh punya PS2. Sebenarnya waktu gue zaman SMP tuh punya, tapi itu punya adik gue. Jadi adik gue yang cowok itu disunat, lalu dia membeli PS2. Ya secara garis besar itu bukan punya gue, punya adik gue. Nah gue gak punya, gue pengen punya fisik si PS2 slimnya. Banyak juga yang ngomongin kayak, Bang, kenapa nggak yang fat aja, kenapa ngambil yang slim aja? Kalau nggak salah ini seri 9000 deh teman-teman ya. Karena dulu gue punyanya yang slim, jadi gue pengennya yang slim aja. Dulu adik gue, maksudnya adik gue punyanya yang slim, jadi gue sekarang belinya yang slim. Ini 2021 gue beli di 500 ribuan. Dan seperti biasa teman-teman, konten kali ini lebih ke apakah 2026 masih layak beli PS2 ya. Sekarang kita akan unboxing, karena jujur ini ada di lemari guys, gue nggak pernah buka, jadi gue pakai ini cuman setahun sekali buat dikontenin aja teman-teman ya. Kita lihat apakah masih nyala atau sudah wasted teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih dekat aja ke PS2 nya. Nah teman-teman, ini dia si batang PS2 nya ya, atau dusnya seperti ini. Perlu gue kasih tahu ke teman-teman, PS2 itu sekarang kalian udah nggak bisa beli yang baru guys. Udah nggak ada, ini barang tuh udah tua banget, tahun 2000-an kan ini tuh kalau nggak salah ya. Dan kalaupun misalkan kalian beli, itu pasti udah barang refurbish gitu, jadi yang udah direkondisi, yang mungkin udah pernah ada masalah, terus diakalin sampai akhirnya dia nyala ya. Gue jujur nggak percaya kalau misalkan ada yang jual PS2 segel sampai saat ini ya. Tapi kalau misalkan ada ya gue nggak tahu juga gitu, intinya gue belum nemuin lah teman-teman. Karena kalaupun misalkan kita cari gitu di marketplace, yang jual dusnya ada, yang jual stiker untuk segel PS2 itu juga ada setahu gue. Dan untuk PS2 ini rata-rata udah pakai hard disk, udah pakai matrix gitu ya. Jadi udah nggak pakai kaset. Gue juga nggak tahu udah apakah masih ada yang pakai kaset atau enggak ya. Ya jadi gue beli ini plek ketiplek hanya untuk nostalgia aja ya. Oke. Kalau misalkan kalian pengen dapat gambar yang lebih bagus, memang paling bener ya main di emulator guys. Oke. Nah isiannya seperti ini ya, ada sticknya. Gue nggak tahu apakah masih ada yang jual stick PS2 ori mesin atau tidak ya. Ini ori pabrik alias KW ya teman-teman. Ori mesin tuh yang bener-bener dari Jepang ya. Oke, ini sticknya gue udah beli baru lagi teman-teman pada saat itu, karena yang pertama kali gue beli yang di tahun 2021 itu sticknya udah rusak teman-teman. Oke, jadi ini stick yang sekarang ya, tentunya ada dua ya. Oke, kan PS2 itu identiknya berdua. Zaman gua waktu zaman sekolah gimana sih gua ngomongnya belibet. Itu tuh gua main di rental itu lebih ke buat main aja. Gua waktu itu belum fokus ke kayak ke game storyline gitu teman-teman, kayak AAA atau apapun ya. Soalnya kan kalau gue lihat orang-orang tuh pada main kayak God of War lah atau GTA San Andreas, dia namatin. Nah gue tuh pada saat itu belum gitu, karena untuk main di rental kalau lo mau namatin lo perlu memory card teman-teman. Nah gue tuh nggak kesampaian punya memory card pada saat itu ya, pada saat di rental. Jadi gue mainnya main Naruto lagi. Kalaupun main GTA San Andreas ya main berdua gitu, main gabut-gabutan aja, atau main Guitar Hero, main Naruto gitu ya. Main gabut-gabutan lah intinya ya.
Nah, ini memory cardnya teman-teman. Nah, gue kadang suka mikir juga ya, anjir PS2 tuh memory cardnya 8 MB guys, bukan giga, MB guys. Megabyte. Oke. Gue inget juga waktu di rental, gue akhirnya memutuskan untuk beli memory card, tapi di rental bukan di toko PS gitu, karena toko PS harganya mahal. Di rental ada yang jual lebih murah dengan ada save datanya temen-temen. Jadi beberapa game ada yang udah tamat, ada yang udah di custom. Kayak waktu itu gue ingat Winning Eleven-nya itu udah ada karakter yang pakai penguin sama dinosaurus. Oke, kita ke ini dulu ya. Oh, ini ada stand guys, jadi gue tuh mau beli atribut-atribut lainnya. Ini stand untuk PS2 nya biar berdiri ya. Oke. Terus oke, ini kabel power ya, jelas. Ini kabel USB untuk hard disk ya. Terusnya oke. Oh, ini buat hard disk juga ya. Oke, nanti gue akan kasih tahu nih perihal hard disk ini teman-teman. Kita keluarin dulu. Ini kabel AV ya. Jujur aja teman-teman ya, kalau kalian mau main PS2 sebenarnya memang enak tuh pakai TV tabung guys. Kalau model pakai TV zaman sekarang atau pakai monitor, jujur kurang guys. Dia kelihatan sangat burik guys. Tapi baik lagi, kita kan ngincarnya nostalgianya ya. Nah, ini ada kabel komponen. Kalau TV kalian belum ada HDMI-nya, tapi posisi bagian belakangnya itu banyak lubang-lubangan buat AV gini, lebih baik ganti ke komponen ya, karena untuk kabel komponen ini hasil gambarnya jauh lebih mantep teman-teman ya. Oke, jadi PS2 itu kagak pakai HDMI teman-teman. Nah, dia bisa pakai HDMI dengan ini, alat ini PS2 tuh HDMI. Ini gue beli terpisah ya, jadi banyak barang yang gue beli terpisah. Pertama tadi memory card, terus standnya sama ini ya. Karena ya gue udah nggak ada lagi guys di sini TV atau monitor gue yang pakai colokan AV atau komponen gitu. Jadi gue nggak bisa pakai gitu. Jadi harus pakai converter PS2 tuh HDMI. Nih. Nanti kita akan praktekin cara pasangnya ya. Oke. Terus ada hard disk teman-teman. Oke. Nah, ini gue mau ngasih tahu teman-teman ya. Biasanya kalau kalian beli PS2 yang hard disk kecil ya, ini kan hard disk kecil, hard disk 2,5 atau hard disk laptop ya biasanya ya. Dia tuh bentukannya seperti ini dan kabelnya seperti ini. Oke. Ini colok ke sini dan yang satu tuh ke PS-nya, satu buat power, harusnya seperti itu. Jadi kadang kalau nyolokin satu dia suka nggak kebaca, dan harus kayak ini sering banget kagak kebaca. Jadi kalau kalian misalkan beli PS2 ganti pakai dapatnya hard disk kayak gini, ganti casingnya guys. Pakai casingnya model kayak begini ya. Cari aja namanya hard disk enclosure ya. Yang colokannya seperti ini. Ini akan lebih kebaca teman-teman ya. Merek apapun bebas. Yang penting enclosure begini, colokannya pakai USB 1 begini. Ini jauh lebih aman, kagak bakal ngadat-ngadat. Karena kalau pakai yang begini kadang suka tiba-tiba nggak mau booting, nggak mau nyala si PS-nya guys. Nah, yang terakhir ini dia guys. Si PS2-nya ya. Nah, ini emang udah nggak bisa pakai CD ya, gue juga nggak ngerti. Dari awalnya emang udah pakai hard disk teman-teman. Nah, ini tombol power di sini, sama ini karena gue bikin pakai stand, jadi logonya gue putar begini. Buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh bisa diputar guys, si logo PS-nya ya. Oh, ini bisa diputar ya. Gue nggak tahu ya yang fat bisa diputar atau enggak. Ini bagian depannya ada buat slot memory card, bisa 2 biji. Ini bakal kepake kalau misalkan kalian punya teman yang punya PS2, terus ada save data yang kalian mager untuk namatin jadi di copy gitu. Gue minta dong save datanya, jadi ini terus copy file kayak gitu ya. Nah, ini seri 9000. Gue nggak tahu ini emang segelnya atau gimana, atau gimana, gue walau-alam lah. Pokoknya bentukannya seperti ini ya. Nah, dia tuh ada port LAN-nya, tapi seumur-umur gue main PS2 nggak pernah pakai LAN, nggak pernah pakai ini SPDIF buat speakernya juga. Nah, ini buat ke display sama ini power ya. Oke, jadi isiannya untuk PS2 gue kurang lebih seperti itu ya. Oh, tadi tuh. Tapi yang akan kita pakai guys untuk kali ini ya, satu stick ya. Ini PS2 stick, memory card, hard disk. Gue mau pakai stand, kabel power,
sama PS2 tuh HDMI. Udah itu teman-teman ya. Kalau kabel HDMI-nya itu biasanya terpisah, kalian beli lagi aja ya. Oke, kita coba rakit guys. Nah, kita akan rakit ya guys ya. Pertama, ini gue akan colokin dulu si PS2 tuh HDMI ya. Karena kan nanti akan pakai HDMI teman-teman. Terus di bagian sini tuh ada untuk powernya ya. Jadi dia masih pakai kabel begini. Nanti dicolokin ke USB. Ini bisa ke listrik sih sebenarnya untuk si USB-nya. Cuman kalau kalian mager cari adaptor lagi, bisa kok dicolokin ke si PS2-nya guys ya. Kabel kenapa belibet dah. Nah ya, gue bisa colokin ke depan sini nih. Tuh, oke. Terus kabel powernya guys. Nah, di sebelahan. Oke. Nah, ini untuk standnya, biasanya gue taruh begini. Tuh. Lalu PS2-nya gue berdiriin. Oke, ini untuk harddisknya kita colokin di sini. Oke. Sama ini memory card-nya di slot 1 ya. Slot 1 yang di sini. Sama ini stick-nya. Udah deh, sekarang kita tinggal colokin HDMI-nya ya. Nah, ini kita ambil HDMI dari TV atau dari monitor kalian. Colokin ke bagian belakang. Udah gini, ininya kita colokin ke listrik, habis itu kita nyalain. Nah guys, ini udah colokin ke listrik, PS2-nya udah nyala, monitornya udah nyala ya. Oke, gua ngasih tahu ya ke teman-teman ya, terkadang kalau kita punya PS2 kayak gini, dia kadang suka nggak mau nyala di monitor ya. Ini gua nyalain nih. Oke. Nanti dia akan nyala tuh lampunya di PS jadi hijau sama di harddisk. Ini kalau misalkan dia tampilan yang ngebug ya di monitor, berarti kalian harus cobain di TV teman-teman. Oke, nah kayak gini nih ya. Ini gue ada flicker, berarti si monitor ini terlalu canggih untuk si PS2-nya ya. Gue akan coba di TV ruang tamu teman-teman ya, atau di TV kamar. Kita akan jajal sekarang. Oke teman-teman, ini dia si PS2-nya udah gue pindahin ke ruang tamu ya. Dan ini gua pasangin sama TV 60 inch ya. Ini agak too much sih guys ya, tapi nggak apa-apa guys ya. Kita coba nyalain. Nah, oke, lampunya udah hijau, udah nyala. Kita tinggal tunggu dia masuk ke TV ya. Jadi terkadang di monitor suka gak mau kebaca teman-teman. Harus emang di TV guys. Nah, ini dia udah masuk guys ke TV. Jadi memang untuk si tampilannya, gue beberapa kali kepo untuk pengen ngebongkar-bongkar aja ya, bukan ngebongkar-bongkar ya, kayak ini backgroundnya bisa nggak ya gue ganti, cara masukin game gimana ya. Jadi waktu itu gue sempat ngulik banget soal PS2 itu gimana, tapi sekarang gue udah cukup lupa ya. Coba ya geser kanan kiri, ini masih bisa ya masuk ke menu OPL. Ini pakai matrix teman-teman ya, jadi pakai harddisk. Oke, kalau kalian pakai casing harddisk yang tadi tuh ya, yang warna biru tadi, itu suka nggak kebaca guys, jadi dia nggak mau boot ke sini. Tapi kalau kalian pakai yang rada bener, enclosure-nya itu pasti kebaca guys. Oke. Dan ini game-gamenya emang yang biasa gua mainin pada saat itu, entah di rental, entah di rumah pada saat gua mainin punya adik gua ya. Oke, ada Battle Stadium DON ya, ada Bully, ada Downhill, dan ada Dynasty Warrior 5 sama 6. Oke. Di sini mungkin teman-teman lebih sering main Basara ya, atau Samurai Warrior. Tapi dari zaman gua kecil, entah di rental, entah di rumah, gue lebih familiar sama Dynasty Warrior. Dan ini masih gue ngikutin sampai sekarang ya. Yang terakhir kan ada Dynasty Warrior 9, Dynasty Warrior Origin, itu masih gue mainin sampai sekarang ya. San Andreas kita udah nggak usah tanya ya, pasti main lah ya. Guitar Hero kita main, ada Harry Potter, ada Harvest Moon, ini Wonderful Life gue mainin. Cuman memang rada sebel karena di jalannya lama ya. Ada kameranya, ada Lego Batman, ada Metal Slug. MotoGP gue nggak terlalu mainin, kayaknya ini adik gue deh kalau nggak salah, tapi ada sempat mainin. Ada Naruto, ingat banget gue Naruto waktu itu kalau mainin di stage-nya masuk ke negara pasir yang mau lawan Deidara atau apa Gara tuh kalau nggak salah ya, itu pasti dia loadingnya stuck karena waktu itu gue pakai gamenya yang masih yang kaset. Sama Dynasty Warrior 6 pada saat misinya Taishichi atau Lingtong ya, itu pasti dia loadingnya stuck ya. One Piece ini gue main, Prince of Persia, Senseiya gue main, Smackdown ya kita main, Tekken 4, Tekken 5, sama Tony Hawk Downhill Jam ya. Ini gamenya memang nggak banyak teman-teman ya. Gue nggak naruh game bola di sini karena gue emang nggak terlalu senang main bola juga.
Jadi ini adalah game-game yang ada di harddisk gue. Kayaknya ini harddisknya 64 GB deh, atau mungkin 100 GB. Jadi nggak terlalu banyak gitu gamenya. Kita coba jajal beberapa ya. Oke, dan mungkin ini volumenya akan gue kecilin karena takut copyright guys. Buat testing game pertama, kita masuk ke GTA San Andreas ya. Ini gue nggak akan tes semuanya karena kelamaan juga. Oke, perlu diketahui teman-teman, untuk si PS2 sendiri ya, karena ini pakai hard disk, jadi loadingnya itu lama banget teman-teman, jujur. Karena gue udah terbiasa pakai PC yang udah pakai SSD Gen 3, Gen 4, Gen 5 gitu ya. Jadi ketika ngelihat loading hard disk begini, itu rasanya kayak lama banget. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin aja ya. Itu bisa di start gak sih? Oke, ini ada save datanya guys. Nah, kita masuk ke loading. Jadi waktu itu kalau kita mau main di rental tuh, untuk masuk ke gamenya kita nunggu loading dulu. Ini mungkin bisa sekitar 2-5 menit kali guys ya. Kalau misalnya kita ngerental 1 jam dulu tuh berapa ya rental 1 jam tuh? 2.000 kayaknya, apa 5.000? Enggak deh, nggak nyampe 5.000 untuk PS2. Pokoknya gue inget banget, kalau misalnya kita total main 10 jam, itu nanti dibonusin 1 jam guys. Tuh. Oke. Ini gua inget banget waktu kecil kalau mau main PS2 itu sama orang tua gue dikasih jatah, yaitu cuma hari Sabtu dan Minggu dan hari libur. Jadi hari biasa sebenarnya bisa aja guys, gue waktu itu kayak nyalain TV dan main PS, tapi takut aja gitu guys. Jadi bisa mainnya cuma Sabtu Minggu. Dan gue kalau nggak salah dilarang untuk main ini, karena ini kan game bisa dibilang cukup brutal juga ya. Kita mainnya rada barbar. Dan ini udah pakai bahasa Indonesia teman-teman. Oke. Load sukses. Nah, oke, untuk layar memang nggak full banget ya, tapi ini udah lumayan. Kalau kalian pakai TV CD gini, please mundur guys, karena kalau misalnya kalian ngelihat dari deket ya blur guys. Ini aja jujur guys, blur. Oke, kita cheat ya, bulat kanan kiri kotak segitiga atas, anti polisi. Oke. Yang khas dari San Andreas PS2 adalah dia grafiknya sangat kuning banget seingat gue. Beda sama yang di PC, apalagi definitif ya. Oke. Oh. Ini aja ada kuning banget teman-teman. Dan ini kayaknya save datanya tuh, coba ya. Oh, udah tamat tuh ya, 2021. Wis tuh. Karena memang pada saat itu cuman mainnya buat begini aja guys. Nah, ganti kamera tuh begini ya. Oke, ini ke invert ya untuk si kameranya. Oke, kita naik mobil aja guys. Overall sih masih lancar ya. Kalau kalian mau main begini masih asik aja. Dan PS2 tuh emang gamenya tuh sebanyak itu. Kita bisa mainin macem-macem gitu. Dan memang pada saat gua kecil untuk main San Andreas itu ya buat hura-hura aja guys. Oke, kita coba sini guys. Anjay. Keluar. Ya. Masih hidup guys. Kalau kalian pengen dapat grafik lebih bagus, udah paling bener lu pakai emulator atau install di versi PC-nya aja teman-teman ya. Nah, gua kalau misalkan beli PS2 begini, itu pure pengen dapat nostalgia aja, karena versi PC itu beda banget gitu rasanya. Bahkan ketika lu main di emulator rasanya beda guys ya untuk main San Andreas ini. Oke, kayaknya udah cukup ya buat San Andreas. Oke, di sini memang untuk tampilan brightness-nya juga jauh lebih gelap teman-teman. Jadi agak kayak kita main di PC lah, jauh banget pokoknya. Jadi kalau kalian ngincer PS2 buat nostalgia, buat ngobatin masa kecil kalian ya, ini worth it sih guys. Kalau buat gue pribadi ya, makanya gue juga beli gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ini masih nyala juga ya. Dan memang dari gue kecil outfit untuk si CJ itu selalu pakai baju polisi sama helm. Entah kenapa gue senang aja, gue mau main di PC, main di PS2 atau dimanapun outfitnya selalu begini ya. Oke, untuk San Andreas cukup.
ya teman-teman ya. Dan ini kalau kita mau ganti game ya harus dimatiin dan nyalain lagi guys. Tuh, ditekan sekali ya buat reset ya atau restart. Nanti dia bakal masuk lagi ke menu utama ya. Oke. Next game teman-teman ya, si Downhill Domination. Balap sepeda andalan kita semua ya. Beberapa bocahan gua ada yang bisa main game ini padahal mereka kelahiran tahun 2010-an teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang nggak bisa juga gitu untuk main si downhill ini, katanya susah gitu. Tapi ini game daripada disebut balapan sepeda lebih ke simulator mencelakakan orang guys. Oke, ini aja udah nggak usah banyak cincong dah ya. Ini balik lagi save datanya emang udah komplit teman-teman. Gua mager untuk namatin lagi. Di sepeda yang ngebut juga di sini udah ada, seingat gua. Sampai binatang juga ada deh. Hop 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 hop, mana ya? Nah, udah lama. Nah ini aja yang full. Start. Oke. Sebenarnya di versi sekarang kan ada Rider Republic teman-teman ya, yang versi baru, teman-teman bisa mainin di Steam atau kayak di PS atau di Xbox gitu. Tapi entah kenapa vibe-nya masih lebih menyenangkan main ini guys ya. Mungkin karena gua dulu waktu kecil terbiasa main ini kali ya, yang dimana gameplaynya tuh udah langsung sekali main aja gitu, nggak harus yang ditamatin gitu. Karena game-game sekarang rata-rata kalau kalian beli konsol tuh sticknya cuma dapat satu buat sendiri gitu. Coba ya, gue udah lupa sih cheatnya guys. Nah, oh, kotak sama bulat buat itu guys. Oh, masih bisa gue guys. Nah, jadi kalau mau ngebut tuh X-nya harus di tap kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak ngebut soalnya guys. Oh. Kayaknya nanti gue akan bikin konten perbandingannya juga deh antara hasil PS2 dan emulator ya. Mungkin teman-teman ada yang perlu gitu. Karena ini tuh jujur guys, kalau untuk 2026, apalagi kalau kalian sudah terbiasa mainin game yang grafiknya bagus ya, ini mungkin akan sedikit ngeganggu kalian gitu. Karena ini bikin pusing guys. Apalagi dimainin di TV gede begini. Memang harusnya si game PS2 ini di TV tabung yang kecil banget gitu guys. TV CRT ya kalau nggak salah namanya guys. Memang seharusnya di situ. Kalau misalkan di TV begini, ya udah guys, bisa dimainin tapi kalian bisa nikmati gitu. Jadi kayaknya kalau kalian mau beli ini lebih ke buat kado aja guys. Selain buat inner child ya, mengobati masa kecil. Ya buat kado lah, buat adik kalian yang masih kecil atau anak kalian atau keponakan atau sepupu kalian gitu. Harganya kan bisa dibilang terjangkau gitu, di 500.000 kita udah bisa dapat paketan gitu. Mungkin kalian kalau dapat promo bisa hoki dapat 300.000 guys. Cuma emang gue nggak tahu guys, apakah toko yang jual PS2 ini masih ada gitu. Yang gue belinya ya, kalau nggak salah namanya waktu itu Blessing Game deh, kalau nggak salah 2021 guys. Dan kalian jangan ini kayak bang PS2 lu aman kan beli di sini? Anggaplah lu beli dari toko yang sama kayak gua guys. Kualitasnya ya mungkin beda guys. Ini kan barang tua guys, kita hoki-hokian. Nah yang punya gua alhamdulillah sampai 2026 ini setelah 5 tahun ya, dia masih nyala gitu. Gue nggak tahu nanti 2027 kalau misalnya masih ada yang nanya gitu teman-teman ya. Bahwa ini PS2 apa kabar? Ini YouTuber yang bahas PS2 ya. Udah gue bentuk rakit PC guys. Oke, cukup lah ya untuk si downhill ini, nggak sampai finish lah ya. Last one ya teman-teman ya. Ini adalah Guitar Hero 2 ya. Sebuah game yang mungkin di-banned di beberapa rental. Apalagi kalau kalian udah expert ya main game ini. Biasanya di-banned. Karena ngerusak stick guys. Hard dah. Tapi gue lupa pencetannya guys. Kayaknya kalau nggak salah gini deh. Harus gini. Terus sama X.
Hap. Baik lagi, ini kalau volumenya kalian nggak kedengeran bang, emang gue kecilin guys, nanti copyright. Kalian lihat gambarnya aja ya. Loadingnya guys lama, nggak bisa di skip guys. Kalau nggak salah merah, kuning, hijau, biru, oranye, kalau nggak salah gitu deh. Oh tuh masih ada gue guys. Muscle memory masih inget. Masih bisa gue. Biasanya kalau di rental itu udah musiknya udah musik-musik Indonesia teman-teman. Dia gue masih bisa lah guys ya. Masih inget. Cuman mungkin karena udah nggak terbiasa ya main ini. Oh, sini kalau mainnya pencet select tuh. Cuma ini kan gue sempat download lagi guys ya, versi yang musik Indonesianya dari Google gitu, terus gue masukin ke PS2-nya. Itu difficulty-nya semuanya expert guys, gak dikasih easy sama yang buatnya. Apa gua salah download filenya ya? Ya overall gitulah teman-teman ya. Untuk si Guitar Hero ini juga udah aman banget, masih lancar ya. Buat nostalgia ya, kalau main berdua tuh di split kiri kanan teman-teman. Bahkan kayaknya dulu gue sama temenan gue tuh sempat dibikin kayak taruhan gitu nggak ya? Jadi main Guitar Hero sebelah-sebelahan, kalau yang kalah nanti dia bayarin jam rentalnya gitu guys. Anak-anak sekarang kalau main game taruhan gitu main apa guys ya? Masih ada nggak ya bocah-bocahan sekarang kalau main game yang kalah harus begini nih? Nah, gue dulu begitu guys, zaman di rental. Udah guys ya. Oke, udah cukup ya. Ini alhamdulillah masih lancar semuanya. Song failed. Kalah. Oke teman-teman, kurang lebih gitu ya untuk video kali ini. Kalau kalian 2026 ini mau beli PS2 sih, menurut gua sih gas aja sih teman-teman ya, masih worth it aja. Apalagi kalau kalian pengen ngobatin inner child masa kecil, karena gua pribadi walaupun misalkan main game PS2 di emulator itu gambarnya lebih jernih, tapi itu tidak nostalgia teman-teman. Gua nggak dapet vibe waktu kecilnya gitu dengan stick ini, dengan nyalainnya mencet begini gitu, atau kayak Mas Hargi, gue nggak dapet vibes-nya kalau misalkan gue main kayak di PC kayak begini teman-teman. Kalau main fisik begini, gue dapet feel-nya kayak gue serasa balik ke waktu kecil, walaupun nggak kerasa banget, tapi tetap ada gitu perasaan seperti masa kecil itu teman-teman ya. Dan kalian misalkan mempermasalahkan mau yang slim, mau yang fat, itu tergantung keyakinan kalian masing-masing aja ya, karena ini barangnya kan udah cukup tua juga. Cuman gue pribadi waktu itu 2021 gue survei ya, banyak yang menyarankan kalau mau ngambil slim ya seri 9. Ini gue beli seri slim, PS2 slim yang seri 9. Alhamdulillah 5 tahun masih nyala, walaupun hanya gue pakai ya setahun sekali buat kontenin kayak gini aja gitu. Intinya dia masih bisa, dan ini juga bahkan suka sering kepake sih guys, kalau misalkan ada bocahan gue datang ke sini atau ada sepupu gue yang kecil dia mau main game yang jadul gitu PS2. Ada misalkan dia pengen ngerasain, ini apa di lemari, ada PS2, pengen ngerasain dong, soalnya dia seumur hidup belum pernah ngerasain gitu. Dia taunya kayak PS5 atau Xbox Series X kayak begini teman-teman ya, dia nggak tahu PS2 gitu. Jadi ini bisa jadi experience kalau misalkan buat pribadi atau buat sekeliling kalian ya. Oke, segitu aja dari gue. Nanti kalau ada linknya gue coba masukin deh guys ya di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kalian mau ngambil, gas aja guys. Ini mah kalau ngomongin bendang-bening gak akan ada habisnya, soalnya ini hanya urusan diri kalian dan si barangnya ya, masa kecil kalian dan fisiknya. Kalau gue pribadi, gue akan tetap ambil fisiknya. Harganya 500.000 gue ambil, karena memang gue butuh vibe-nya, gue butuh feel-nya. Oke, semoga bermanfaat.